Salah jalan kayaknya dia. Pada episode kali ini saya hendak ngomongin tentang musik ya, terutama sharing pengalaman saya mengenai musik yang berlisensi atau copyrighted music ya. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, channel yang update tiap hari Sabtu ya. Ini lagi jalan-jalan di ya agak sedikit melusuk ya, cuman dikit aja sih. Tidak ke yang desa banget, tapi jalannya ya lumayan jelek. Nggak halus. Wih, ada kucing, anak kucing. Ya, pada video kali ini saya hendak membahas tentang musik yang berlisensi atau copyrighted music. Terutama saya hendak cerita pengalaman saya ya, karena beberapa waktu yang lalu saya ya browsing-browsing di komentar-komentar di forum ataupun grup ataupun postingan teman. Ternyata masih ada yang menanyakan kalau pakai copyright music atau musik yang berlisensi terus tak kasih link di keterangan link di deskripsinya atau bahkan di videonya, atau nggak cuma link sih tapi keterangan tuh musiknya siapa, itu kira-kira boleh enggak gitu ya. Pertanyaan yang ya mungkin cukup banyak ditanyakan oleh yang masih belum akrab ya dengan YouTube. Dan saya kira normal-normal aja pertanyaannya. Nah, kalau jawaban singkatnya sih nggak boleh. Tetap tidak boleh meskipun ada keterangan tuh lagunya siapa, bahkan ketika ada linknya menuju ke arah situsnya yang buat misalnya. Nah, tapi untuk lebih detailnya tentang konsekuensi apa aja yang bisa kita dapat ya gara-gara menggunakan musik yang berlisensi ya, saya mau cerita pengalaman dulu. Jadi di tahun 2012 kalau nggak salah, itu saya pernah upload video tentang keponakan saya yang masih lucu-lucunya, baru umur 2 tahunan kali ya, dimana dia itu masih ya baru beberapa bulan setelah bisa berjalan ya, jadi ya masih berjalannya lucu-lucu gitu. Terus videonya saya kasih musik. Waktu itu belum ada yang namanya YouTube Creator. Kalau sekarang sudah ada YouTube Creator, dimana kita bisa menggunakan musik-musik yang lisensinya bisa digunakan oleh semua orang tanpa harus membayar lisensi gitu ya. Itu kita cukup menyantumkan link mengenai musik itu, atau bahkan ada juga yang tanpa perlu mencantumkan link pun kita tetap bisa menggunakan gitu. Tapi waktu itu zaman dulu nggak ada, tahun 2012 itu belum ada. Waktu itu ketika saya mencari lagu gratisan, adanya itu di jamindo.com. Nah, itu lisensinya ada yang berbayar, ada juga yang Creative Commons. Creative Commons itu lisensinya macam-macam, tapi yang saya ambil waktu itu ya saya cari musik yang bisa digunakan gratis secara komersial ataupun non komersial ya. Terus saya pakai lagu dari Hungry Lucy, nama artisnya itu ya Hungry Lucy, judul lagunya Summer Camp. Ya di setahun 2 tahun pertama kalau nggak salah tuh nggak masalah sih, karena di deskripsinya saya cantumkan si judul lagu serta si musisi ya, nama musisi serta link ke
situs Jamendo-nya, dimana kita bisa menemukan lagu tersebut gitu ya. Itu selain di deskripsi, di videonya sendiri itu juga saya taruh gitu, istilahnya di hard coded ya. Jadi di videonya itu ada tulisannya juga gitu. Setahun 2 tahun pertama nggak masalah, tapi di tahun ketiga atau keempat ya saya lupa, itu tiba-tiba saya mendapatkan notifikasi bahwa lagu yang saya pajang di video itu melanggar hak cipta. Nah, waktu itu video saya tidak di take down atau di mute ya, karena kalau kita melanggar lisensi musik atau lisensi apapun, tapi khususnya musik ya, itu ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama ya nggak terjadi apa-apa tapi jarang sih ya tidak terjadi apa-apa. Biasanya ada kemungkinan lain, yaitu musiknya tetap bisa dijalankan, hanya masih terdengar gitu loh, videonya berjalan normal, tapi tidak bisa dimonetisasi itu. Terus kemungkinan yang ketiga itu video dan audionya jalan normal, bisa dimonetisasi, tapi pendapatan dari monetisasi itu dibagi antara sang pemilik copyright atau sang pemilik hak cipta dengan yang bersangkutan yang memajang videonya itu. Oke. Terus kemungkinan yang ketiga adalah videonya masih bisa jalan, tapi bagian dimana ada konten yang berlisensi itu disenyapkan atau di mute, sehingga nggak terdengar lagi suaranya gitu. Itu kemungkinan yang ke berapa, 4 ya atau ke 10 lah, nggak tahu. Terus saya jadi pelupa gini ya, baru bangun tidur nih. Jadi masih agak konsen, perlu minum ini. Aduh, wah jadi malah ngomongin yang lain. Oke, kemungkinan yang selanjutnya itu videonya di take down, jadi videonya tidak bisa diputar dan tiba-tiba dihapus. Kemungkinan yang terakhir dan yang paling parah adalah seluruh channelnya di take down, tapi jarang sih ini. Biasanya kalau yang melanggar itu atau pelanggarannya itu banyak sekali, misalnya kamu upload 10 video ternyata 9 diantaranya ngambil konten dari orang lain, itu bisa saja di take down seluruh channelnya gitu. Tapi ya tergantung dari yang punya hak cipta aja sih, karena itu di take down, baik yang take down satu video atau seluruh channel, itu biasanya inisiatifnya dari bukan dari YouTube tapi dari yang pemilik hak ciptanya. Itu yang saya baca sih seperti itu. Nah, kebetulan saya kena yang kena konsekuensi di mana videonya masih bisa diputar, audionya masih bisa diputar, monetisasinya masih jalan, tapi revenue atau penghasilan dari monetisasinya itu dibagi antara saya dengan Hengri Lucy. Jadi itu adalah pengalaman saya ya ketika menggunakan musik berlisensi. Jadi intinya adalah bahwa ketika kalian menggunakan musik yang berlisensi, tidak cukup hanya sekedar menuliskan link di di dalam deskripsi atau bahkan di video, keterangan lagunya siapa, judulnya apa, dapetinnya di mana, itu nggak cukup. Tetap harus ada izinnya. Konsekuensinya pun macam-macam, bisa yang paling ringan sampai ke yang paling parah. Saya kira itu aja sih pada video kali ini yang tidak saya share pada teman-teman. Kalau teman-teman punya hal lain yang mau di share, boleh silahkan tulis di komentar. Saya cukupkan sekian aja video saya kali ini. Kalau video ini entah kenapa bermanfaat bagi kalian atau kalian menyukai video yang semacam ini, jangan lupa dicemolin dan dibagi-bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa pula di subscribe biar tidak ketinggalan video dari saya tiap hari Sabtu. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Hanya matic semua itu, nggak ada
CBR 250 RR.